happy. Like, share, and subscribe. Baba Lovers, yuk kita tonton Dongeng Singa dan Tikus bersama Babati Channel. Wow, Alkisah, di sebuah hutan yang sangat indah, hiduplah seekor tikus abu-abu yang senang bernyanyi dan bermain-main. Di suatu pagi yang cerah, tikus sedang bermain di tebing berbatu bersama Landak. Pagi ini cerah sekali ya, Landak. Iya tikus, anginnya sejuk sekali hari ini. Landak, aku punya tebakan buat kamu. Apa tebakannya tikus? Kera apa yang besar banget? Kera sakti. Salah dong. Apa ya? Nggak tahu. Apa jawabannya? Kerajaan. Dan mereka pun tertawa bersama. Tak lama kemudian, Landak pun berkata kepada tikus, Tikus, kamu kan pandai bernyanyi. Bisalah bernyanyi bareng sebentar saja. Aku ingin mendengarnya. Oh, baiklah. Tikus, hewan pengerat. Aku punya jurus yang paling hebat. Aku tikus, hewan pengerat. Mataku fokus, pandai melompat. Aku tikus, hewan pengerat. Buluku halus, lariku cepat. Landak bertepuk tangan senang sekali setelah mendengarkan lagu tikus di atas panggung batu. Setelah selesai bernyanyi, tiba-tiba perut tikus pun berbunyi. Langsung saja tikus berpamitan pada Landak untuk pergi mencari makan. Landak, setelah bernyanyi tadi, sepertinya perutku ini minta diisi. Aku pamit dulu ya, mau mencari makanan. Baik tikus, terima kasih ya sudah menyanyikan lagu tadi. Setelah beberapa waktu berjalan-jalan di dalam hutan, tikus melihat pohon yang berbuah lebat sekali. Tapi betapa ngerinya tikus. Ternyata di bawah pohon itu ada seekor singa yang sedang tertidur lelap. Oh my Dan di sebelah singa ada tulang belulang yang masih segar. Berarti singa itu baru selesai makan dan tertidur. Singa adalah raja hutan yang sangat disegani di seluruh hutan. Tidak ada satupun binatang di hutan yang berani kepadanya. Sekali aumannya saja bisa membuat semua hewan lari tunggang langgang. Awalnya tikus ragu-ragu mau naik pohon itu karena takut pada singa. Tetapi perutnya sudah sangat lapar. Tikus pun menaiki pohon yang ada di atas singa itu dan mulai mengambil buah yang ada, lalu memakannya. Tak lama berselang, tikus pun kekenyangan karena terlalu banyak makan, hingga terpeleset jatuh ke bawah, tepat mengenai kepala singa yang sedang tertidur. Dan singa pun mengaum keras sekali karena terkejut. Hei, siapa yang berani membangunkan aku? Maafkan aku
aku singa. Aku terpeleset dari atas pohon dan tidak sengaja terjatuh mengenaimu. Maafkan aku singa. Berani juga kamu mengaku, tikus. Kalau begitu, aku akan makanmu dengan cepat. Jangan memakanku singa. Aku berjanji jika kamu tidak memakanku hari ini, di lain hari aku akan membalas budimu. Hewan sekecil kamu mau membalas budi padaku? Bagaimana mungkin bisa? Ucap singa meremehkan. Aku memang kecil, tapi aku bersungguh-sungguh dengan perkataanku singa. Jika kamu membantumu melepaskan aku hari ini, pasti aku akan membantumu suatu saat nanti. Melihat kesungguhan tikus, singa pun memaafkan dan hendak melepaskan tikus. Baiklah, semoga kamu menepati perkataanmu. Dan beruntunglah kamu, tikus. Aku baru saja makan, jadi perutku masih kenyang. Segeralah pergi dari hadapanku. Terima kasih banyak singa. Tikus pun segera lari dengan cepat pergi menjauh dari singa. Beberapa hari kemudian, saat singa sedang berjalan-jalan di hutan, singa tidak melihat ada jebakan tali yang dibuat oleh pemburu. Dan singa pun terjerat dan tergantung di jebakan itu. Lalu singa pun mengaum keras sekali, sehingga seluruh penghuni hutan pun mendengarnya, termasuk tikus. Singa berteriak pada penghuni hutan untuk menolongnya. Dan bahayanya lagi, pemburu pun mendengar auman singa itu dan bergegas masuk ke dalam hutan untuk melihat hasil tangkapannya. Hei, semua, ayo tolong aku. Lepaskan aku dari jerat tali ini. Cepat. Rusa pun berusaha menolong singa dengan menggigit tali jaring yang menjerat singa. Dibantu oleh beruang juga berusaha menolongnya. Baik singa. Tikus pun ikut membantu dengan menggigit tali jaringnya. Belum selesai mereka menolong singa, tiba-tiba terdengar suara tembakan pemburu. Yang membuat seluruh hewan yang berusaha menolong singa menjadi ketakutan dan segera berlari meninggalkan singa dan membuat singa sangat marah. Hei, kenapa kalian meninggalkan aku? Aku belum terlepas dari tali ini. Hanya satu hewan yang tetap berusaha melepaskan singa dengan cara menggigit tali jaring dengan sungguh-sungguh. Ya, tikus yang tetap bertahan terus menggigit tali jaring yang menjerat singa. Suara derap langkah kaki pemburu terdengar semakin dekat. Tikus, suara pemburu semakin dekat. Kenapa kamu tetap menggigit jaring ini? Mengapa kamu tidak ikut dengan penghuni di hutan lain untuk lari? Tanya singa kebingungan dengan sikap tikus. Aku sudah berjanji akan menolongmu. Aku tidak akan meninggalkanmu singa. Kalau pemburu datang, kamu juga bisa tertangkap oleh mereka. Bahkan bisa terjadi hal yang lebih buruk lagi lainnya. Tidak apa singa, aku akan tetap menolongmu sekuat tenagaku. Tikus terus menggigit jaring itu hingga terlepas dan singa tikus pun terjatuh. Dan segera singa berkata pada tikus, "Naik dan peganglah pada rambutku." Dengan cepat pun tikus naik ke atas punggung singa dan berpegangan erat. Singa pun lari sekencang-kencangnya.
suara tembakan terdengar lagi. Dan untungnya singa sudah berada jauh dari tempat jebakan yang tadi. Akhirnya singa dan tikus pun sampai ke rumah singa di gua batu di dalam hutan yang aman dari para pemburu. Terima kasih tikus, kamu tetap menolongku meskipun keadaan tadi bisa membahayakanmu. Sama-sama singa, aku telah berjanji padamu untuk membalas budimu yang lalu. Aku tidak menyangka hewan sekecilmu bisa memberikan bantuan yang besar saat aku membutuhkannya. Terima kasih sekali lagi ya tikus. Sama-sama singa. Dan mereka pun hidup berbahagia bersama. Nasihat yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kebaikan hati akan selalu mendapatkan balasan yang baik. Dan jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Satu kebaikan meskipun tidak menghasilkan secara langsung kebaikan, tetapi dapat mengusir kemalangan yang mungkin akan menimpamu. Jadi, selalu berbuat baik terhadap sesama tanpa mengharapkan imbal balik ya. Karena Tuhan menyayangi dan melindungi orang-orang yang suka berbuat baik. Terima kasih Baba Lovers. Bye-bye.